Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita semua serta menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, di mana Engkau sudah menolong menyertai kami di sepanjang satu minggu ini. Tiba saatnya kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong memberkati kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami dan melawat setiap hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai ke 17. Dan saya rindu kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tema pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama ialah cara hidup orang percaya berhubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini WHO menyatakan bahwa sampai saat ini vaksin untuk virus corona belum ditemukan. Karena itu vaksin menjadi satu-satunya senjata untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Namun sampai saat ini sejumlah ilmuwan dunia masih terus berupaya untuk menyempurnakan pengembangannya. Sehingga kita pada saat ini di bawah dalam satu tatanan atau era yang baru, yaitu kenormalan baru atau new normal. Artinya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Dikatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Nah, artinya di sini pemerintah bukan menyerah dalam menangani virus corona ini, tetapi ini sebuah ajakan pemerintah untuk kita kembali lebih produktif lagi menghadapi situasi seperti ini dengan cara yang baru. Artinya kita di bawah untuk masuk dalam satu era baru, tatanan hidup yang menuntut kita untuk hidup dalam aturan-aturan protokol kehidupan yang baru, membawa kita dalam situasi disiplin untuk hidup sehat yang ketat dan selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Seperti yang kita melihat di dalam surat-surat edaran
Di dalam ibadah harus menggunakan masker. Duduk tidak boleh berdekatan. Dan makan ada batasan-batasan dengan lingkupan-lingkupan orang banyak. Ada batasan. Dan memang ini tidak mudah, tetapi ini harus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17, ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana cara kita berhubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan kepada Tuhan. Cara kita yang pertama yang harus dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17 ini. Yang pertama, perhatikan dalam ayat yang ke-13 sampai 15. Dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang pertama, tunduklah kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara, nasihat ini diberikan Rasul Petrus kepada orang Kristen yang keberadaannya di perantauan, yang belum diterima oleh Kekaisaran Romawi. Karena menjadi orang Kristen pada masa itu sama saja mendatangkan hukuman mati, atau setidaknya akan hidup dalam penderitaan akibat menjadi Kristen. Sehingga dalam ayat 13 ini Rasul Petrus memerintahkan kepada orang Kristen di perantauan untuk tetap tunduk walaupun dalam penganiayaan atau ancaman kematian. Jadi tunduk di sini merupakan keharusan yang harus dilakukan. Kata yang dipakai di sini adalah istilah kemiliteran. Sehingga perintah ini sangat kuat dan menuntut ketaatan yang kuat. Seorang prajurit militer harus tunduk kepada atasannya, walaupun perintah dari atasan tersebut mengancam nyawanya. Seorang prajurit harus siap dalam keadaan apapun. Jadi kata perintah untuk tunduk di sini bukan tanpa alasan. Dasar untuk tunduk kepada semua lembaga manusia di sini adalah karena Tuhan. Jelas bahwa prinsip tunduk bagi Rasul Petrus di sini adalah prinsip keagamaan. Ini berarti bahwa jika tunduk kepada pemerintah dan mentaati peraturannya, maka ini berarti tunduk kepada Allah dan mengasihi hukum-hukumnya. Ketundukan orang percaya adalah panggilan Allah baginya untuk menjadi teladan di tengah orang-orang yang tidak percaya. Jadi semua lembaga pemerintah diizinkan oleh Allah supaya menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Di sini Petrus menjelaskan tentang panggilan orang percaya di dunia ini. Hendaknya hidupnya menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, di awal saya sudah katakan bahwa kita akan masuk dalam era yang baru, yaitu new normal. Dan kita didorong untuk produktif.
dengan melakukan kegiatan kita di bawah aturan-aturan pemerintah serta protokol-protokol kesehatan yang ada. Ini tidak mudah. Kita tidak akan bisa melakukan kegiatan kita seperti yang dulu lagi sampai vaksin virus corona ini ditemukan. Jadi dengan demikian, untuk kesiapan kita masuk dalam era new normal ini, sebagai orang percaya kita harus tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Sehingga lewat sikap keteladanan orang percaya dalam hal ketaatan mentaati peraturan-peraturan pemerintah dapat menjadi kesaksian kepada mereka yang tidak percaya. Karena itu tunduklah kepada pemerintah dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Selebihnya percayalah kepada Allah dan taatlah kepada hukum-hukumnya. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tunduk dan taat kepada aturan pemerintah. Yang kedua, perhatikan ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang kedua, tertiblah di masyarakat. Kata merdeka dalam hal ini, Rasul Petrus kembali menjelaskan tentang keberadaan orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya, hidup orang percaya tidak terikat lagi dengan aturan-aturan agama atau hukum-hukum agama yang mengikat seseorang untuk masuk surga. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nasihat Rasul Petrus ini sangat penting bagi kita. Supaya kita tidak mempergunakan hidup ini semaunya kita. Sebab kemerdekaan orang percaya dikerjakan melalui karya Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Memang dalam bagian ini, ayat 16 ini, rupanya ada orang-orang yang mempergunakan kemerdekaan mereka untuk menguntungkan diri mereka. Ya. Untuk mencari kepentingan diri mereka. Memperkaya diri mereka. Tetapi di sini Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Perhatikan kata hamba. Dalam bagian ini yang dimaksudkan Rasul Petrus di sini adalah hamba yang diselamatkan dari dosa yang mengikatnya dan menjadi hamba merdeka, yang artinya telah dikuduskan oleh darah Kristus menjadi milik Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, kita dituntut untuk bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Karena hidup kita telah dimerdekakan dengan darah Kristus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi nasihat ini juga mengingatkan kepada kita semua agar tidak menyalahgunakan atau mempergunakan kebebasan ini dengan semaunya kita, tetapi mempergunakan hidup ini dengan tertib di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, agar mereka dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya adalah orang merdeka. Merdeka dari setan dan kuasa dosa.
Kita adalah hamba-hamba Allah. Dan karena itu sebagai orang merdeka harus taat kepada Allah. Serta taat kepada peraturan pemerintah dan hidup tertib di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Yang ketiga, perhatikan ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Dalam bagian ini merupakan kesimpulan dari bagian firman Tuhan dari ayat 11 sampai 17. Rasul Petrus juga mengulangi nasihatnya untuk menekankan betapa pentingnya kelakuan orang percaya terhadap semua orang kepada Allah dan Raja. Kata takutlah akan Tuhan di sini memiliki arti menghormati Tuhan. Jadi dalam bagian ini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, orang merdeka, milik Tuhan, bagaimana wujudnya agar hidup orang percaya itu takut akan Tuhan. Bagaimana wujudnya? Yang pertama, kata hormatilah semua orang. Dalam surat Yakobus, Bapak Ibu bisa melihat di sana pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yakobus menasihati supaya kita tidak membeda-bedakan rupa orang dan menghormati orang. Dalam bagian ini, Yakobus ini, rupanya kecenderungan menghormati orang kaya dan orang berpangkat, serta merendahkan orang miskin, rupanya sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan hal ini kepada kita semua, sebagai hamba Tuhan, yang takut akan Tuhan, hormatilah semua orang, jangan memandang muka, jangan membeda-bedakan. Sebab semua orang di mata Tuhan adalah sama. Yang berikutnya kata kasihilah saudara-saudaramu. Kasih yang dimaksudkan Rasul Petrus di sini bersifat mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan mengasihi saudara seiman dengan segenap hati, sebab kita satu dalam tubuh Kristus. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jika seorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi saudaranya, ia adalah pendusta. Jadi, Bapak Ibu Saudara, salah satu praktek hidup mengasihi saudara di sini adalah memberi perhatian. Memberi perhatian kepada saudara kita. Bapak Ibu Saudara, perhatian di sini merupakan wujud kasih yang besar. Ini sangat mempengaruhi terhadap seseorang. Perhatian seseorang membuat orang yang putus asa bisa semangat kembali. Ketika Andreas menaruh perhatian kepada Petrus, maka Petrus menjadi pengkhotbah besar. Karena perhatian Barnabas, Paulus menjadi rasul yang dipakai Allah secara luar biasa. Yang ketiga, hormatilah raja. Dalam bagian ini merupakan pengulangan dari nasihat Rasul Petrus yang pertama pada ayat 13 sampai 15. Hal ini diulang kembali. Ya, karena pada saat itu rupanya orang percaya sulit menerima nasihat ini. Karena mereka sedang diperhadapkan dengan suatu kenyataan harus menghormati orang yang menganiaya mereka. Ini tidak mudah, ini sulit. Namun demikian, orang percaya tetap diwajibkan atau diharuskan
untuk menghormati orang yang diizinkan Tuhan untuk mengatur satu pemerintahan. Sebab mereka adalah pilihan Allah untuk memimpin satu bangsa. Karena itu sebagai hamba Tuhan atau orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, sudahkah kita menghormati sama kita dengan tidak memandang muka? Yang kedua, sudahkah kita mengasihi saudara seiman kita dengan wujudnya perhatian atau peduli kepada mereka? Sudahkah kita menjadi warga negara yang menghormati pemerintah kita? Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui nasihat-nasihat Rasul Petrus ini memberkati kita semua sebagai orang-orang yang percaya untuk kita tunduk kepada pemerintah, hidup tertib di masyarakat, dan hidup takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini memberkati kami semua dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.